Kami dari kelompok 11 Sejarah Pendidikan Agama Islam yang beranggotakan 1 Fauzi Nur Fadila 193 1 Yang kedua ada Alifah Rahman Nur Salim NIM 193 13 209. Dan yang ketiga ada lagi Nur Hasanah NIM 193 13 211. Nah, dalam kelompok kami mendapat tema yang berjudulkan pengaruh terjemahan terhadap kemunculan ilmuwan Muslim. Nah, materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami yang pertama itu ada definisi penerjemah atau terjemahan, yang kedua ada kontribusi penerjemah dalam Islam, yang ketiga ada faktor pendorong penerjemah dalam Islam. Nah, untuk definisi penerjemah atau terjemahan akan saya sampaikan. Saya Fauzi Nur Fadila NIM 193 191. Nah, di sini ada 3 pendapat, yaitu dari Cutford, kemudian ada Edge dan Gatt, kemudian ada dari Mandel. Nah, yang pertama itu dari Cutford. Dia mendefinisikan penerjemahan itu sebagai penempatan replacement teks bahasa sumber dengan teks yang ekuivalen dalam bahasa sasaran. Kemudian ada Edge dan Gatt itu mendefinisikan memberi pengertian penerjemahan itu sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk pernyataan ulang atau statement atau apa yang telah dinyatakan atau yang dituliskan oleh seseorang dalam satu bahasa ke dalam bahasa lain. Kemudian ada terjemahan menurut Mandel, itu adalah peralihan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dalam bentuk teks tertulis. Nah, berdasarkan dari 3 definisi di atas itu mengenai definisi penerjemahan atau terjemahan itu terlihat adanya kesepakatan bahwa penerjemahan itu menyangkut keterkaitan antara 2 bahasa atau lebih multi-language yang menekankan suatu kesamaan, yakni adanya ekuivalen. Meskipun sangat jarang terdapat padanan suatu kata dalam bahasa sumber yang sama dengan arti dalam bahasa sasaran, namun keduanya dapat berfungsi secara ekuivalen dalam hal makna pada saat keduanya dapat saling dipertukarkan atau interchangeable. Nah, kemudian ini ada 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi terjemahan atau penerjemah, yaitu dari Breslin, kemudian ada dari Larsen, kemudian ada dari Nida dan Taber, dan 1 pendukung dari Newmark. Nah, menurut pendapat dari Breslin adalah terjemahan itu merupakan istilah umum yang mengacu pada pengalihan pikiran atau ide dari satu bahasa, yaitu bahasa sumber ke bahasa lain atau bahasa terkait. Nah, baik itu dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lisan. Kemudian definisi ini didukung oleh Newmark yang menyatakan bahwa terjemahan itu dianggap sebagai proses render makna dari teks ke bahasa lain berdasarkan cara yang dimaksud oleh penulis teks. Selain itu, pendapat dari Larsen itu mengemukakan terjemahan itu mencakup proses mentransfer makna dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Nah, selain itu, terjemahan adalah tindakan mentransfer makna sebuah peregangan atau unit bahasa, seluruh atau sebagian dari teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Selain itu, Nida dan Taber juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menerjemahkan itu adalah memindahkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima atau bahasa target atau bahasa sasaran. Nah, pada prinsipnya, definisi terjemahan yang dipaparkan oleh Nida, Taber, Breslin, serta Larsen kemudian yang didukung oleh Newmark lebih dapat diterima karena semuanya itu menunjukkan bahwa lebih merupakan masalah dari terjemahan itu adalah dari mentransfer makna atau pesan, bukan hanya sekedar bagian struktural dari bahasanya saja yang terlihat pada dasarnya sebagai sebuah teks tertulis atau pembicaraan atau dialog yang merupakan fokus pada penelitian ini. Nah, kemudian ada kontribusi penerjemah dalam perkembangan Islam.
Nanti akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kontribusi penerjemah dalam perkembangan Islam. Terjemahan dari teks-teks Yunani ke dalam bahasa Arab adalah salah satu prestasi yang paling menonjol dari Daulah Abbasiyah. Namun sebenarnya kegiatan penerjemahan tersebut telah dimulai lebih awal dari Daulah Abbasiyah. Kegiatan penerjemahan telah mulai menjadi tradisi keilmuan umat Islam sejak masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah. Namun kalau kita lihat ke masa Rasulullah Muhammad SAW, kita temukan bahwa ketertarikan kaum muslimin terhadap bahasa asing sudah mulai muncul pada masa beliau. Berikut perkembangan tradisi penerjemahan dari masa Rasulullah hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi Muhammad SAW merupakan masa penting dalam sejarah penerjemahan. Dalam rangka penyebaran ajaran agamanya, umat Islam dihadapkan pada permasalahan komunikasi dengan masyarakat non-Arab, yaitu Yahudi, Romawi, dan lain-lain. Hal ini mendorong Nabi untuk mencari penerjemah dan sekaligus menyadarkan beliau akan pentingnya pembelajaran bahasa asing. Salah satu penerjemah yang paling terkenal pada masa itu adalah Zaid ibn Sabit, yang berperan dalam menerjemahkan surat yang dikirim oleh Nabi kepada raja-raja asing, Persia, Suriah, Roma, dan Yahudi, serta menerjemahkan surat-surat yang dikirim oleh para raja-raja tersebut kepada Nabi. Hal inilah yang menginspirasi umat Islam pada periode-periode berikutnya untuk memperluas kajian keilmuan mereka tidak hanya pada ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum yang telah berkembang maju di peradaban-peradaban kuno, utamanya peradaban Romawi dan Persia. Yang selanjutnya pada periode Daulah Umayyah. Pada masa Daulah Umayyah, periode awal penerjemahan didahului oleh penaklukan di mana orang-orang Arab mengambil alih daerah-daerah yang sebelumnya di bawah kekuasaan Romawi seperti Mesir dan Suriah. Dari sinilah untuk pertama kalinya umat Islam mulai bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Akan tetapi, pada periode awal ini banyak orang-orang Islam yang tidak menyukai atau bahkan memusuhi warisan peradaban Yunani tersebut. Oleh karena itu, khalifah pun tidak bisa mendukung kegiatan penerjemahan. Kegiatan awal penerjemahan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab lebih banyak terjadi atas prakarsa pribadi ulama. Khalid ibn Yazid, putra khalifah kedua dari Daulah Umayyah yang sangat cinta akan ilmu pengetahuan, yang pertama kali tertarik terhadap pengkajian warisan peradaban Yunani tersebut. Ilmu pengetahuan Yunani yang banyak dikaji oleh Khalid ibn Yazid adalah ilmu-ilmu praktis yang banyak dibutuhkan pada masa itu, seperti obat-obatan, astrologi, dan kimia. Kegiatan penerjemahan karya-karya Yunani tersebut ke dalam bahasa Arab berlangsung pada saat yang sama ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi Arabisasi yang sangat bersejarah. Program Arabisasi telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan dan keilmuan di seluruh wilayah kekuasaan Islam, sehingga penguasaan bahasa Arab mutlak diperlukan. Kebijakan ini tidak hanya menuntut ketersediaan lembaga-lembaga pendidikan bahasa atau kutab, tapi juga menuntut ketersediaan teks-teks ilmiah berbahasa Arab sebagai panduan bagi para pegawai agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga yaitu periode Daulah Abbasiyah. Kegiatan penerjemahan memperoleh pijakan yang solid yaitu pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah ketujuh Daulah Abbasiyah, yang berkontribusi besar terhadap kegiatan penerjemahan dengan mendirikan sebuah pusat pengkajian dan penerjemahan dengan nama Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah adalah pusat studi Islam di mana telah terjadi penerjemahan karya-karya luar biasa dari berbagai budaya seperti Romawi, Persia, India, Cina ke dalam bahasa Arab. Pada awalnya hanya naskah ilmu-ilmu praktis saja yang dikumpulkan dan diterjemahkan seperti ilmu obat-obatan dan teknologi. Namun pada akhirnya karya-karya para filosof juga menjadi sangat populer di lembaga ini. Selain itu, Al-Ma'mun juga mempekerjakan tim penerjemah yang beragam seperti
Kristen dan Muslim untuk membantu menerjemahkan naskah-naskah yang berhasil dikumpulkan dari berbagai budaya yang ada. Bahkan, beberapa penerjemah dibayar seberat emas untuk naskah yang mereka terjemahkan, sehingga pada masa ini kegiatan penerjemahan menjadi profesi yang cukup menjanjikan yang mendorong para ilmuwan untuk membangun karir mereka di Baghdad dengan penuh antusias. Fenomena inilah yang menjadikan para sejarawan memandang aktivitas penerjemahan pengetahuan sebagai salah satu peristiwa utama abad pertengahan Islam yang mendorong lahirnya berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, filsafat, dan ilmu Assalamualaikum pengetahuan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nur Hasanah, NIM terakhir 211. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu faktor pendorong penerjemah dalam Islam. Dorongan agama menjadi faktor utama penggerak dalam kegiatan penerjemah. Menurut Tarbawi tahun 1979 halaman 23, dikatakan di dalamnya bahwa hausnya manusia akan ilmu pengetahuan selalu menjadi kekuatan pendorong untuk kegiatan untuk kemajuan dan juga kemakmuran. Kegiatan terjemah adalah bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, mencari pengetahuan merupakan suatu keharusan bagi pria dan wanita. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi juga dijelaskan kewajiban seorang pria dan wanita untuk mencari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa para ilmuwan Muslim abad pertengahan termotivasi dalam memperoleh pengetahuan melalui kegiatan terjemah. Kesadaran para ulama akan pentingnya jalan masuk terhadap bidang-bidang pengetahuan lain seperti filsafat, kedokteran, dan astrologi. Di samping pengetahuan yang telah mereka miliki, seperti syair, agama, dan bahasa menjadi faktor internal penting bagi pelembagaan tradisi terjemah dalam Islam. Kesadaran ini muncul pada abad ke-7 setelah berdirinya pemerintahan Islam, baru di bawah dinasti Umayyah. Bagi para ulama, penerjemah tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai teknik yang relevan dalam memanfaatkan teks-teks kuno untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri serta menghasilkan karya-karya mereka sendiri. Pada masa Daulah Umayyah, kegiatan penerjemah yang dilakukan oleh para ulama sangat bermanfaat dalam penyebaran ajaran agama Islam kepada penduduk wilayah taklukan yang telah berperadaban maju, sehingga bisa memperkuat pemerintah Islam yang masih muda. Faktor penting lain yang menyebabkan kegiatan terjemah mendominasi dalam lapangan pendidikan Islam abad pertengahan adalah dukungan moral dan finansial para penguasa Abbasiyah kepada para penerjemah. Para penguasa Abbasiyah yang juga haus terhadap ilmu pengetahuan telah menjadi kegiatan penerjemah sebagai profesi menguntungkan, sehingga banyak ilmuwan dari berbagai budaya termotivasi untuk menekuninya. Naskah-naskah kuno yang berbagai belahan dunia dikumpulkan dan diterjemah demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus memperkuat kekuasaan Islam atau Bait al-Hikmah didirikan untuk merealisasi mega proyek penerjemah naskah-naskah kuno, di mana ilmuwan dan penerjemah baik direkrut dan diberi posisi tertinggi dalam pemerintahan karena ketekunan mereka dapat memperkaya warisan Muslim dan Arab dengan cabang-cabang pengetahuan baru. Baik, mungkin itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.